Kami berempat, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, menyepakati dalam rapat berkala KSSK yang pertama kali tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa yang lalu tanggal 21 Januari 2025. Dan KSSK akan terus memperkuat kewaspadaan serta meningkatkan koordinasi sinergi antar lembaga agar kita mampu memitigasi potensi dampak dari rambatan atau spillover faktor-faktor risiko yang berasal dari eksternal atau global terhadap perekonomian Indonesia maupun terhadap stabilitas sistem keuangan dalam negeri. Tadi disebutkan bahwa perekonomian dunia menghadapi atau mengalami divergence, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, dan ini menimbulkan kompleksitas serta ketidakpastian di pasar keuangan yang makin meningkat. Kita tunjukkan pada triwulan keempat 2024 perekonomian Amerika Serikat masih tumbuh kuat dan bahkan lebih kuat, sementara ekonomi Eropa dan Jepang masih mengalami perlemahan. Berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok agak sedikit terakselerasi menjadi 5,4% year on year untuk triwulan keempat 2024. Ini perkembangan positif. Pertumbuhan yang terakselerasi ini didorong oleh stimulus ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah Tiongkok. Arah kebijakan dari pemerintah dan Bank Sentral Amerika Serikat juga menjadi faktor yang memberikan pengaruh paling besar pada kondisi ketidakpastian pasar keuangan global. Di satu sisi perekonomian Amerika Serikat mengalami penguatan dan pasar tenaga kerjanya juga membaik. Dampak kebijakan tarif yang dilakukan di Amerika Serikat diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap proses disinflasi atau penurunan inflasi menjadi tertahan. Dengan demikian inflasinya diperkirakan masih pada level yang kuat. Ini di Amerika Serikat ya, dan ini tentu mempengaruhi stand atau posisi dari Fed Fund Rate, kebijakan dari suku bunga Federal Reserve, yang dalam hal ini ekspektasi untuk terjadinya penurunan menjadi lebih terbatas akibat tadi inflasinya masih tertahan akibat kebijakan tarif yang dilakukan. Dari sisi fiskal, Amerika Serikat juga akan lebih ekspansif dan ini mendorong yield dari US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, ketegangan politik global yang meningkat dan preferensi investor yang makin besar terhadap aset-aset keuangan Amerika Serikat akan menyebabkan indeks mata uang dolar AS atau Amerika Serikat US dollar DXY berada dalam tren yang meningkat, dan ini akan memberikan tambahan tekanan perlemahan pada mata uang dunia lainnya.